Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Abdul. Di sini saya akan menjelaskan esai dengan judul Dialog Seorang Santri dengan Pendeta Katolik, Potret Toleransi Beragama di Indonesia. Jadi sebelum itu perlu diketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beberapa etnis, kemudian budaya dan bahkan keyakinan. Nah, jadi dalam pembahasan ini adalah keberagaman keyakinan atau kemajmukan agama. Nah, kemudian di Indonesia ini saking banyaknya agama, ini menjadi salah satu problematika yang sangat diperhatikan. Namun di sisi lain, seseorang atau masyarakat ini bisa berproses atau bisa lebih memahami apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat atau kewajiban kita sesama manusia dan kehidupan sosial. Nah, langsung ke pembahasan saja. Jadi yang pertama yaitu toleransi beragama atau pengertian toleransi beragama. Jadi pengertian toleransi beragama secara bahasa itu berasal dari bahasa Latin yaitu tolerantia, yang berarti kebebasan, kelapangan, dan kesabaran. Nah, hal ini juga maknanya sama dalam pengertian dalam bahasa Inggris dan Arab. Kalau dalam bahasa Arabnya itu tasamuh, kemudian dalam bahasa Inggris itu adalah tolerance. Nah, ketiganya dari bahasa Latin, kemudian dalam bahasa Arab dan Inggris ini memiliki kesamaan makna. Nah, sedangkan secara istilah ada beberapa para ahli atau para tokoh yang memiliki perbedaan dalam mendefinisikan toleransi ini. Jadi yang pertama yaitu menurut Michel Wazir, toleransi merupakan suatu alasan di mana seseorang atau di mana suatu manusia atau seseorang itu hidup dalam kedamaian kemudian keharmonisan di tengah-tengah adanya perbedaan. Kalau di sini itu adalah yang dimaksud adalah perbedaan keyakinan. Nah, kemudian menurut Hiller, toleransi itu berlandaskan kesadaran ilmiah dengan pelaksanaan melalui jalur perkataan dan perbuatan dalam menghadapi pluralitas agama dan saling gotong royong sesama umat beragama. Nah, kemudian menurut UNESCO menjelaskan bahwa toleransi itu merupakan sikap saling menghormati secara tulus, kemudian penerimaan, menghormati perbedaan pribadi dan budaya, kemudian penerimaan keragaman terhadap keanekaragaman budaya, kemudian adanya kelompok minoritas atau asing. Jadi bersikap adil seperti sewajarnya manusia. Nah, kemudian pengertian ini yang dikemukakan oleh Johan Effendi secara sederhananya yaitu suatu sikap yang menghormati adanya kemajmukan. Nah, jadi dalam konteks esai ini bisa diambil kesimpulan bahwa toleransi merupakan upaya hidup berdampingan dan saling gotong royong tolong menolong antara umat beragama. Kemudian yang kedua yaitu aspek-aspek yang mempengaruhi toleransi. Jadi seseorang itu bisa atau tidaknya melakukan atau baik atau tidaknya melakukan atau penerapan dalam toleransi itu dipengaruhi beberapa aspek.
Kalau di sini diterangkan dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu teori kultural teologis. Jadi secara sederhananya teori ini menjelaskan bahwa jika pembangunan atau ekonomi dalam suatu masyarakat atau suatu kelompok itu berkembang dengan cara baik, itu akan mempengaruhi kepercayaan atau rasa syukur mereka, sehingga bisa melahirkan kebebasan dalam toleransi terhadap hal-hal yang lain. Nah, kemudian institusional. Jadi secara singkatnya atau secara pahamnya itu adalah institusi atau suatu pemerintah atau pemimpin jika memihak salah satu agama atau salah satu keyakinan kepercayaan, yang di sini dalam konteksnya adalah keyakinan atau agama yang mayoritas, maka tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan perpecahan. Dikarenakan apa? Ini merupakan tindakan yang menurut beberapa asumsi merupakan tindakan yang diskriminatif terhadap kaum minoritas. Nah, kemudian psikologis. Jadi dalam psikologis ini juga terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek kognitif. Jadi seseorang itu jika kognitif atau daya pikir otaknya itu bisa berkembang, mungkin bisa melewati dengan jalur pendidikan atau dunia politik, itu akan mempengaruhi berkembang baiknya sikap toleransi tersebut dalam beberapa hal atau beberapa perbedaan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu ancaman. Jadi ancaman ini merupakan menjadi salah satu penyebab seseorang itu melakukan intoleran atau kebalikan dari toleransi. Jadi seseorang itu bisa melakukan tindakan seperti kekerasan, kemudian diskriminatif, pelecehan. Itu karena apa? Dikarenakan itu sebagai dalih atau sebagai merupakan traumatis, sebagai pelindung mereka dari kecaman kelompok-kelompok lain. Jadi ini merupakan suatu trauma lah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu refleksi kepribadian diri. Jadi jika seseorang itu terbiasa dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma, kemudian menentang atau melarang keras dengan adanya tindakan yang tidak lazim atau tidak wajar, maka sikap toleransi ini bisa berkembang dengan baik. Kemudian toleransi menurut perspektif Al-Quran. Jadi yang pertama yaitu larangan membunuh. Allah Subhanahu wa taala secara keras melarang umatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap orang kafir yang di sini tidak memerangi atau memusuhi kita. Jadi di sini menjelaskan bahwa toleransi itu meliputi sikap saling menghormati secara tulus, kemudian penerimaan dan akomodasi, menghormati perbedaan pribadi dan budaya, kemudian resolusi konflik yang damai, dan penerimaan serta penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, serta menghormati kelompok minoritas dan asing. Nah, kemudian hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 90 yang artinya, tetapi jika mereka memberikan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu dan menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk melawan dan membunuh mereka. Kemudian larangan menghancurkan tempat ibadah. Jadi Allah SWT itu melarang dan untuk merusak, menghancurkan tempat ibadah. Sebagai orang Islam, kita menghormati dan menghargai apa yang menjadi simbol dan
identitas keyakinan agama lain, termasuk pembangunan, peribadatan, kemudian tempat-tempat yang disucikan. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 40 yang artinya, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Kemudian yang ketiga ini merupakan hikmah dari adanya kemajemukan atau keberagaman agama. Jadi keberagaman merupakan takdir Allah SWT yang wajib kita terima dan kita kelola dengan baik. Sikap tersebut bisa kita lakukan dengan upaya menjalin dan menjaga hubungan persaudaraan, saling membantu, serta kasih sayang sesama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi di sini itu sebagai umat Islam kita mengajarkan kepada mereka itu bahwa kita itu menghormati mereka atas perbedaan tersebut, itu sebatas kita itu sesama manusia atau sesama makhluk sosial. Jadi tidak selebihnya, karena pada dasarnya manusia itu sama-sama diciptakan dari tanah dan tidak sepantasnya menghina antara satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat yaitu pluralitas agama. Nah, dalam kamus The Random House Dictionary of the English, kata pluralitas itu berasal dari plurality yang mempunyai makna kondisi atau kenyataan yang bersifat majemuk. Jika dikontekstualisasikan dalam agama, maka toleransi ini adalah kondisi atau kenyataan adanya kemajemukan agama yang sangat cocok dengan kemajemukan agama. Kemudian kondisi ini sangat cocok seperti keberagaman dalam Indonesia, khususnya dalam perkara agama. Kemudian keberagaman agama di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan seperti konflik, kemudian radikalisme dan kekerasan, termasuk bom bunuh diri di 3 gereja di Surabaya pada tahun 2018. Hal ini juga menjadi kenyataan menyedihkan yang tidak terhindarkan, bahkan semakin menguatkan pandangan bahwa cerminan keagamaan yang dianggap begitu kejam dan menakutkan. Nah, kemudian implementasi pendidikan toleransi di pesantren. Jadi sesuai judul dari esai ini, implementasi atau solusi dari beberapa permasalahan intoleransi di dalam negeri kita ini, salah satu solusinya adalah merupakan wujud implementasi pendidikan toleransi di pesantren. Jadi pada dasarnya dakwah di agama Islam di Indonesia itu dilakukan secara damai dengan mengasimilasikan apa yang menjadi budaya, adat istiadat serta norma sosial yang telah ada dalam masyarakat tanpa menghilangkan tradisi tersebut. Jadi seperti yang dilakukan oleh Wali Songo itu adalah melakukan akulturasi atau penyampuran atau memadukan beberapa nilai agama Islam, kemudian itu disisipkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada. Nah, kemudian dengan hal ini masyarakat Indonesia secara terbuka dan bisa menerima agama Islam dengan cara yang baik. Nah, kemudian salah satu metode tersebut dengan mengembangkan nilai-nilai moderasi beragama, yaitu tasamu atau toleransi. Nah, dengan tarekat atau jalan dakwah tersebut, masyarakat secara terbuka menanggapi dan menerima agama Islam dengan baik. Nah, kemudian tentu saja hal ini juga diajarkan dalam aspek pendidikan. Dalam dunia pendidikan,
seperti dalam pendidikan pesantren. Jadi dari beberapa peneliti itu mereka mengungkapkan bahwa ada beberapa metode yang bisa diterapkan di dalam pesantren terkait dengan toleransi. Yang pertama adalah metode keteladanan, yaitu metode ini merupakan metode yang relevan dalam penerapan toleransi yang sesuai hadis Nabi serta keberhasilannya membentuk pemahaman kultural plural dan membentuk santri yang bermoral, spiritual dan sosial. Jadi yang pertama itu adalah keteladanan. Jadi mungkin bisa dilakukan oleh beberapa ustadz yang dimana mereka itu menjadi teladan atau menjadi contoh yang baik dalam beberapa aktivitas yang dilakukan di pondok pesantren. Kemudian yang kedua adalah metode pembiasaan. Nah, pembiasaan hal ini dilakukan secara bertahap mulai bangun tidur hingga menjelang tidur. Hal ini bertujuan melatih sikap toleransi di pesantren yang biasanya terdapat perselisihan dan perbedaan dalam kehidupan bersama. Nah, kemudian yang ketiga adalah metode nasihat. Metode nasihat ini juga bisa dilakukan oleh beberapa kiai atau ustadz dalam forum musyawarah yang membahas permasalahan atau bahasu masail yang bertemakan tasamuh atau toleransi. Yang keempat adalah metode perhatian dan metode maksudnya keempat adalah metode perhatian. Jadi para kiai ini memperhatikan perkembangan akhlak, kemudian spiritualitas, sosial, jasmani dan daya hasil ilmiah. Nah, dari semua metode ini ada sebuah keberhasilan yang dimana dari esai ini terdapat percakapan antara seorang santri dan seorang pendeta Katolik. Jadi ada seorang santri yang kebetulan mereka itu keluar dari pondok, kemudian kebetulan bertemu dengan seorang pendeta Katolik dan mereka melakukan percakapan yang dimana di situ membahas tentang lintas kehidupan dan lintas agama. Nah, ini merupakan contoh di mana seorang santri bisa menerapkan toleransi dengan cara yang baik. Nah, kemudian di sisi lain santri itu diajarkan tentang akhlak, kemudian tawadhu yang tentu saja itu diajarkan dalam pesantren. Nah, begitu juga pendeta. Pendeta adalah seseorang yang dianggap imam dalam agama Katolik. Nah, ini juga pendeta lakukan sebagai bentuk toleransi dan sebagai bentuk memanusiakan manusia. Nah, kesimpulan, toleransi merupakan sikap menghormati dan menghargai, tolong-menolong, saling membantu dengan pemeluk agama lain. Hal ini merupakan tindakan yang sewajarnya dilakukan oleh makhluk sosial. Dalam analisis Al-Quran juga telah mengedepankan kepentingan dan maslahat bagi sesama masyarakat, khususnya dalam warga bernegara. Jadi toleransi ini sangat mempengaruhi adanya persatuan dan kesatuan dalam warga negara, apalagi di dalam menghadapi beberapa konflik. Nah, ini sangat berpengaruh. Nah, di sisi lain toleransi merupakan ujung tombak sebagai persatuan dan kesatuan seperti yang saya katakan tadi. Nah, tentunya ini sangat berkaitan dengan slogan yang biasanya kita dengar, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Dengan ini masyarakat warga negara bisa hidup harmonis serta menciptakan rakyat adil dan makmur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.